Oke, kali ini kita akan belajar mengenai program linear. Jadi beberapa siswa mengatakan program itu linear itu sulit. Kenapa kok bisa program linear itu sulit? Mungkin salah satunya karena dalam menyelesaikan soal atau persoalan tentang program linear itu harus buat grafik. Setelah dibuat grafiknya harus nyari daerah yang diarsir. Mungkin beberapa ngajarin sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah menyelesaikan program linear itu harus membuat grafik? Oke, kali ini saya akan membahas, mengulas cara bagaimana menjawab, bagaimana mengajarkan, menyelesaikan persamaan atau program linear tanpa grafik, tanpa arsiran daerah. Nah, tentunya cara ini ada syaratnya, ada ketentuannya. Nah, ketentuannya itu akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Jadi begini. Nah, sebelum saya memberikan sebuah soal, kalian harus paham dulu apa sih hal yang penting yang perlu kalian pahami eh, dalam menyelesaikan soal program linear tanpa harus menggambar grafiknya. Istilahnya adalah ini loh syaratnya, ini loh istilahnya ketentuan syarat dan ketentuan berlakunya. Jadi ketentuannya yang pertama itu adalah perhatikan tandanya. Jadi soal soal program linear itu tentu nanti akan ada tanda lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, itu ujung-ujungnya walaupun ya mungkin kalian diberikan soal cerita. Ujung-ujungnya adalah model matematikanya akan ada tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Jadi metode yang akan saya ajarkan ini ada keterbatasannya. Keterbatasannya yang pertama adalah harus ada tanda yang sama. Jadi kalian diberikan dua model matematika, kalau yang satu tandanya lebih dari sama dengan, satunya lagi juga harus lebih dari sama dengan. Atau mungkin sebaliknya, atau sama-sama kurang dari sama dengan. Jadi itu persyaratan pertama. Persyaratan yang kedua itu adalah titik potong kedua persamaan itu harus berada pada di daerah definisi. Nah, maksudnya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan untuk poin nomor 2 itu pada slide selanjutnya. Ya, yang namanya titik potong, jelas kita mencari dengan apa? Sistem persamaan linear dua variabel. Pakai eliminasi dan substitusi. Itu mungkin kalian sudah paham. Oke, next. Kita ke slide selanjutnya. Ini saya berikan sebuah soal. Sebuah soal 4x ditambah 2y lebih dari sama dengan 12. X ditambah 3y lebih dari sama dengan 8. Nah, ini yang syarat dan ketentuan yang saya buat di slide sebelumnya, saya ambil ke sini. Syarat pertama adalah perhatikan tandanya harus sama. Nah, di sini kalian lihat tandanya. Tandanya udah sama kan ya? Sama-sama lebih dari sama dengan. Oke, titik potong kedua persamaan harus ada di daerah definisi. Nah, yang mana namanya daerah definisi? Yang ini. Ini namanya daerah definisi. Selain dua persamaannya ini juga harus dipandang bahwa X-nya dan Y-nya harus lebih dari sama dengan 0 atau positif. Berarti titik potong kedua persamaannya ini harus bernilai X-nya positif, Y-nya positif. Seperti itu. Nah, dari sini kalau tandanya sama-sama lebih dari sama dengan, nanti kalian bisa praktekkan apa yang saya bilang. Nah, soalnya akan muncul nilai minimum dari Z sama dengan 5X ditambah 8Y. Z sama dengannya ini namanya fungsi optimum. Atau yang mau diminimumkan atau yang mau dimaksimumkan. Nah, satu hal yang bisa kalian pahami adalah kalau tandanya di sini sama-sama lebih dari, sekali lagi, kalau tandanya di sini sama-sama lebih dari, maka soalnya itu pasti minimum. Saya ulang, kalau tandanya di sini sama-sama lebih dari, maka soalnya pasti minimum.
Tetapi sebaliknya, misal kalau tandanya di sini sama-sama kurang dari, di sini sudah pasti maksimum. Oke, nah kalau seandainya pertanyaannya mungkin muncul adalah bagaimana kalau seandainya tandanya ini berbeda? Yang satu lebih dari, yang satu kurang dari, maka ini tidak bisa ditentukan. Ini bisa ditentukan kalau tandanya ini sama. Seperti itu ya. Kita bisa ngecek soal, oh ini tandanya sama-sama lebih dari. Oh pasti soalnya pasti minimum. Atau, oh ini soal tandanya sama-sama kurang dari. Maka soalnya pasti dia maksimum. Seperti itu. Oke, kita lanjut bagaimana cara menyelesaikan. Nah, cara menyelesaikan soal program linear yang saya buat pada slide yang sebelumnya itu, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah cari titik potong sumbu X dan Y. Nah, jelas ya, kalau kita ingin mencari titik potong sumbu X, maka kalian buat Y-nya 0. Nah, kalau mencari titik potong sumbu Y, maka kalian buat X-nya yang 0, seperti itu. Pada masing-masing persamaan. Oke. Ketentuannya seperti ini. Jika tandanya lebih dari, nah, tanda lebih dari itu yang di soal tadi, sekian X tambah sekian Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini maksudnya tandanya lebih dari itu soal yang tadi. Kalau tandanya yang soalnya tadi lebih dari, maka gunakan titik potong yang lebih besar. Nah, jadi begini. Kalian akan mendapatkan dua pasang. Satu pasang titik potong sumbu X, satu pasang lagi titik potong sumbu Y. Kenapa saya bilang satu pasang? Satu pasang itu terdiri dari dua buah ya. Satu pasang, kenapa dapatnya satu pasang? Karena kalian memiliki dua persamaan. Maka akan ada dua titik potong sumbu X dan dua titik potong sumbu Y. Kalau tanda di soalnya lebih dari, bandingin nih, bandingin. Kalau titik potong sumbu X yang ini dengan titik potong sumbu X yang ini, mana gedean? Itu pakai. Kalau tandanya lebih dari. Nah, kalau tandanya kurang dari, tanda di soalnya itu kurang dari, maka titik potongnya ini yang kalian bandingin, titik potong sumbu X dan titik potong sumbu X yang ini, kalau tandanya kurang dari, kalian cari yang lebih kecil, seperti itu. Begitu caranya. Terus yang kedua, cari titik potong dari kedua persamaan. Gunakan konsep SPLDV. Nah, oke. Kalau kita berbicara SPLDV, mencari titik potong persamaan, kalian harus beringat tentang konsep eliminasi dan substitusi. Bagi adik-adik, teman-teman yang belum paham konsep SPLDV tentang eliminasi substitusi, bisa komen di bawah. Nanti saya buatkan videonya bagaimana cara menggunakan konsep eliminasi substitusi. Nah, kita lanjut. Dengan ketentuan, jika memenuhi persyaratan daerah, maka titik ini langsung digunakan. Input ke nilai optimum. Nah, tadi kan saya sudah jelasin di slide sebelumnya. Daerah definisi. Nah, daerah definisi itu yang X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Kalau titik yang kalian dapatkan pada poin kedua ini memenuhi yang itu, maka itu bisa diinput ke nilai optimum. Yang mana namanya nilai optimum? Yang Z tadi, yang di soal Z tadi. Itu namanya nilai optimum. Jika tidak, maka gunakan cara lain. Nah, kalau seandainya titik potong yang kalian dapetin itu nilainya negatif misalnya, sedangkan soalnya dimintanya X positif dan Y positif, kalian dapatnya negatif. Maka gimana? Yaudah, nggak bisa pakai cara ini. Seperti itu, kalian cari cara yang lain. Ya, memang harus gambar grafik misalnya, seperti itu. Nah, kalau sudah dapat itu, ternyata misalnya nih, kalian dapatnya memenuhi daerah, maka kalian akan dapat 3 titik. Pertama, titik potong sumbu X, kedua, titik potong sumbu Y, ketiga, titik potong dari kedua persamaan, hasil eliminasi tadi. Maka ketiga titiknya ini kalian masukkan ke nilai Z. Nah, ketentuannya bagaimana? Ketentuannya itu seperti ini. Jika yang ditanya maksimum, gunakan yang paling besar. Nah, kalian ingat kembali yang soal yang saya kasih tadi itu. Soalnya itu kan nilai minimum dari Z sama dengan sekian. Dikasih di soalnya nilai minimum atau nilai maksimum dari Z sama dengan sekian. Nah, kalau yang ditanyanya maksimum, kalian gunakan yang paling besar. Kalau yang ditanyanya minimum, kalian gunakan yang paling kecil.
Kenapa isi paling besar ke paling kecil? Karena kalian punya 3 titik yang dimasukkan. Jelas hasilnya kalian dapatkan 3 nilai. Seperti itu. Oke, itu teorinya. Kita praktek langsung ke soal gimana caranya menyelesaikan soal yang saya buat tadi. Oke, ini soalnya ya. Saya screen cara tadi biar kalian nggak lupa seperti itu ya. Jadi cara pertama cara cari titik potong semu X. Nah, kalau mencari titik potong itu seperti ini. X sama dengan 0 dapat Y berapa? Nah, caranya begini. Kalau X-nya sama dengan 0, kalian boleh tutup ini. 4X-nya ini kalian boleh tutup. Jadi anggap nggak ada. Karena apa? Karena X-nya 0. Kalau X-nya 0, tutup 4X-nya ini, maka sisanya 2Y. 2Y, 12. 12 dibagi 2, 6. Maka dapat titik yang pertama 0,6. Seperti itu. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 itu mencari titik potong semu Y ya. Y-nya sama dengan 0. Ya udah kalian tutup aja ini. 2Y ini ditutup. Artinya Y-nya sama dengan 0. Ini ditutup. Anggap nggak ada gitu loh. Berarti tersisa 4X 12. 12 dibagi 4 berapa? 3. Berarti X-nya 3. Titiknya adalah 3,0. Nah, dengan cara yang sama, X-nya 0, Y-nya dapat 8. Sorry ya, mohon maaf. Ini salah ketik saya. Ini harusnya 8/3. Ini udah 8/3. Ini seharusnya 8/3 ya. Mohon maaf. Ini harusnya 8/3. Oke, maka titiknya adalah 0,8/3. Nah, kalau Y-nya 0, nah ini tutup. Maka X-nya, ya ini seharusnya 8 ya, mohon maaf. Ini salah ketik 2 nih. Tipu. Ya, ini tipu nih, seharusnya di 8. Ini titiknya. Nah, sekarang kalian bandingin. Kan ini udah dapat titiknya masing-masing ya. Bandingin nilai X dengan nilai X. Nah, ini 3X-nya. Ini 8. Ini 3X-nya. Ini 8. Gedean mana? Gedean 8. Yang ditanya tandanya lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Nah, kalau tandanya lebih dari, maka kalian pakai yang besaran. Yang besaran mana? 8. Nah, berarti kalian nanti pakainya yang 8,0. Gitu ya. Nah, kalau seandainya kalian membandingkan Y-nya ini dengan Y-nya ini, mana sih besaran 6 sama 8/3? 9 dibagi 3 aja 3 ya. Nah, berarti 8/3 itu 2, lah. Jelas besaran 6 kan. Kalau tandanya ini lebih dari, maka kalian pakai yang lebih besar. Oke, sehingga dari dua langkah ini, dari langkah pertamanya ini, kalian dapat 2 titik. 0,6 dan 8,0. Kalian cari yang lebih besar. Kenapa? Karena tandanya lebih dari. Oke, kita sudah dapat poin 1 ya. Sekarang kita masuk ke poin 2. Oke, poin 2 kita eliminasi dengan konsep SPLDV. Jadi samakan 4X tambah 2Y, ini saya samain sama-sama 4, X-nya kali 4 kali 4 kali 4. Jadi seperti ini. 4X tambah 12Y sama dengan 32. Ini dikurang ya, dikurang. 2 dikurang 12, min 10. 12 kurang 32, min 20. Y sama dengan min 20 dibagi min 10 berapa? 2. Oke, nanti Y-nya ini kalian masukkan ke salah satu persamaan. Atas atau bawah. Tapi ini diganti sama dengan ya. Oke, saya pakai yang bawah. X ditambah 3Y. Y-nya tadi berapa? 2. 3 kali 2, 6. X-nya 2. Oke, X-nya 2, Y-nya 2. Maka titik yang ketiga yang kalian dapatkan adalah 2,2. Jadi kalian udah dapat 3 titik. 2,2, 0,6, 8,0. Terus ini diapakan? Kalian cek poin ketiga. Masukkan ketiga titik itu, ketiganya ini, 1, 2, 3, ke fungsi optimum. Nah, kita masukin ke fungsi optimum. Oke. Masukkan ketiga nilai X-nya ini ke fungsi optimum. Sekarang cek. Fungsi optimumnya apa? Z sama dengan 5X tambah 8Y. Dapat segini. Oke, karena nilainya minimum,
karena nilainya minimum, maka kalian cari yang paling kecil. Yang paling kecil berapa di antara hasilnya ini? Yang paling kecil adalah 26. Maka kesimpulannya nilai minimumnya 26. Kalau yang ditanya itu maksimum, kalian cari yang paling gede. Seperti itu. Paham ya? Untuk caranya. Nah, satu lagi mungkin beberapa adik-adik siswa nanya sama saya, Pak, kalau cara mencari maksimum gimana? Di awal tadi saya sudah jelasin. Kalau tandanya sama-sama lebih dari, soalnya pasti minimum. Kalau sudah tandanya sama-sama lebih dari, dia pasti minimum. Nggak mungkin ditanyanya maksimum. Atau mungkin sebaliknya, kalau tandanya sama-sama kurang dari, maka soalnya pasti maksimum. Nggak mungkin minimum. Nah, yang mungkin maksimum atau minimum yang ditanya jika tandanya berbeda. Yang satu lebih dari, yang satu kurang dari. Itu baru mungkin yang ditanyanya maksimum atau minimum. Caranya bagaimana? Caranya sama. Gitu ya. Nah, satu hal lagi yang ingin saya tekankan adalah jangan kalian beranggapan bahwa nilai minimum atau nilai maksimumnya itu selalu berada di titik potong. Nggak boleh berpikir seperti itu. Jadi kalian harus cek titik potong sumbu X-nya berapa, titik potong sumbu Y-nya berapa, titik potong kedua persamaan berapa. Nah, ini kebetulan dia berada di 2,2 di titik potong persamaannya atau hasil eliminasi. Kebetulan berada di situ. Tetapi sekali lagi tidak selalu berada di hasil eliminasi. Oke, seperti itu untuk cara menyelesaikan soal program linear agar kalian nggak ribet menyelesaikan pakai grafik. Cuman ingat cara saya ini ada syarat dan ketentuannya. Kalau di luar syarat itu ya memang kalian harus menggunakan cara umum, ya, cara menggunakan cara grafik dan mencari daerah arsir. Nah, buat teman-teman adik-adik yang bingung membuat grafik atau bingung, Pak, saya bingung gimana mengarsirnya, silahkan komen di bawah. Nanti saya buatkan videonya bagaimana cara membuat daerah arsir. Karena konsep kiri kanan atas bawah itu sedikit membingungkan jika grafik itu dibuat dari kiri atau dibuat dari atas ke bawah dan seterusnya. Nah, kalau ada adik-adik yang bingung cara membuat daerah arsirnya, silahkan komen di bawah. Nanti saya akan buatkan bagaimana cara trik sederhana melihat yang mana sih kalau lebih dari daerahnya di mana, kalau kurang dari daerahnya di mana. Oke, untuk konsep hari ini itu saja. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian. Selamat malam. Oke, saya buat videonya di malam hari. Oke, terima kasih.